Ada 6 peralatan utama yang digunakan untuk membuat konten monolog indoor. Yang pertama ada kamera, yang kedua ada mic, yang ketiga ada tiang mic, yang keempat ada sound card, yang kelima ada tripod, dan yang keenam ada lampu LED. Untuk kamera, saya tidak hitung masuk modal karena kameranya berasal dari HP yang saya miliki jauh sebelum membuat konten. Nah, selain itu juga ada laptop sama printer juga sama aja nggak dihitung masuk buat modal gitu karena ini sudah ada sebelum mau membuat konten. Nah, jadi peralatan-peralatan yang dibutuhkan buat konten itu yang pertama itu sesudah kamera itu adalah ada mic. Mic ini saya menggunakan mic merek Bostron BM800. Fungsinya mic ini adalah untuk menangkap audio dan menghubungkannya ke kamera. Jadi walaupun kameranya berjarak jauh dengan audio atau dengan sumber suara, kamera masih bisa merekam sumber suara tersebut dengan maksimal. Selain itu juga mic ini berfungsi untuk memfilter noise-noise yang tidak perlu. Karena di dalam mic ini sudah ada filter jarak sumber suara begitu. Jadi kalau misalnya suaranya berasalnya jaraknya agak jauh, ditangkapnya agak kecil juga gitu. Masih ada tapi kecil ditangkapnya. Selain itu juga mic ini berfungsi untuk memfilter hembusan napas. Karena kalau kita sedang berbicara, hembusan napas kita itu seringkali jadi noise untuk audio. Karena berasal dari hembusan napas tersebut seperti beh 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 begitu. Kalau misalnya tidak ada filter hembusan nafas ini, maka akan terjadi noise. Bagian-bagian mic ini pertama adalah mic utamanya. Di mic inilah suara ditangkap dan disalurkan ke kamera. Di sini ada titik tertentu yang bisa menangkap sumber suara dengan lebih maksimal. Titiknya kalau di sini ada di dekat tulisan mereknya. Kalau di titik lain, suara yang ditangkap itu kurang maksimal. Tapi kalau di titik sini, kamera yang ditangkap itu lebih maksimal dan paling maksimal. Bagian berikutnya adalah ada busa filter. Nah, busa inilah yang memfilter hembusan nafas dari kita saat berbicara. Bagian berikutnya ada kabel jack. Nah, di sini kabel jacknya itu kita bisa ganti sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kabel jack nanti mau dimasukin atau dicolokinnya ke lubang jack yang besar, kita tinggal ganti saja. Kalau yang lubang jack seukuran yang di HP, ya kita tinggal sesuaikan kabelnya begitu. Jadi bisa dibongkar pasang, bisa dicopot, bisa dipasang. Mic ini juga yang saya tahu tidak menggunakan baterai, jadi tinggal langsung colok aja begitu. Nanti dia dayanya menggunakan dari sumber kamera atau dari sound card. Jadi kita tidak perlu repot-repot buat ganti baterai dari mic ini. Peralatan yang kedua setelah dari mic adalah tiang mic. Tiang mic ini adalah namanya tiang mic duduk. Fungsi dari tiang mic duduk ini adalah untuk sebagai penahan dari mic agar bisa micnya diletakkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Bagian-bagian dari tiang mic ini yang pertama adalah nampan yang berbentuk bulat seperti ini, kemudian tiang yang bisa disesuaikan tingginya, kemudian ada holder mic yang berbentuk bulat dan kemiringannya bisa disesuaikan. Peralatan yang ketiga kita punya sound card. Sound card ini belum ada mereknya karena waktu itu saya beli dari teman. Jadi dia seperti teknisi begitu, dia bikin sound card ini dan baru dipasarin ke referralnya saja gitu, belum ada mereknya. Nah, fungsi dari sound card ini adalah untuk menghubungkan mic dengan kamera. Karena perekam audionya tidak terpisah, yaitu dari kamera. Jadi, sumber audio yang nanti diproses juga sama dengan videonya begitu. Kan ada juga yang menggunakan perekam audio yang terpisah. Nah, saya ini kebetulan tidak terpisah dengan kameranya. Sebetulnya kalau tidak menggunakan sound card juga bisa pakai splitter untuk membuka mic ke kamera begitu. Cuman kalau pakai splitter itu seringkali splitternya tidak berfungsi. Jadi suaranya tidak terekam. Ataupun kadang-kadang kalaupun terekam suka ada noise-noise yang tidak penting. Dan noise-nya itu kenceng banget. Kayak tet atau gresek-gresek begitu. Bagian-bagian dari sound card ini, pertama body sound cardnya itu berbentuk box seperti ini. Lalu di bagian atasnya ada tombol putar untuk mengatur volume dari audio yang masuk. Lalu di bagian depannya ada jack yang menghubungkan ke kamera. Dan juga ada lubang untuk jack yang menghubungkan ke mikrofon.
Bagian samping kirinya ada lubang untuk input jack audio tambahan. Jadi si sound card ini bisa digunakan untuk lebih dari satu sumber audio. Bisa itu mic, gitar, atau instrumen lain. Bagian samping kanannya ada lubang jack untuk headset. Jadi audio yang diinputkan di sebelah kiri tadi bisa didengarkan langsung oleh headset yang dicolokkan jacknya ke bagian sebelah sini. Di bagian belakangnya ada kabel untuk power dan tombol untuk power. Sehingga kalau misalnya kita ingin menggunakan sound card ini, kita tinggal colokin aja ke sumber arus 220 volt gitu, seperti colokan biasa. Lalu kita nyalakan tombol power ini dan nanti akan ada indikator lampu berwarna merah apabila tombol powernya sudah dinyalakan. Audio yang dimasukkan dari jack samping kiri itu bisa didengerin langsung melalui headset yang kita masukkan jacknya di samping kanan. Kemudian volumenya bisa diatur di bagian atasnya dengan tombol putar ini. Jadi kalau ada bagian audio yang kekencengan bisa dikecilin, atau yang kekecilan bisa dikencengin gitu. Misalnya kalau kita mau nginput itu audionya itu ada 2, mikrofon sama gitar. Kemudian saat bermain akustikan, saat direkam, didengerin di headset itu ternyata gitarnya itu kekencengan misalnya. Ya tinggal kita kecilin aja dengan tombol putar yang ada di bagian atas sound card ini. Peralatan keempat, kita punya tripod 2 meter. Fungsinya jelas untuk menahan kamera dan mengatur letak kamera tersebut sesuai dengan angle gambar atau video yang dibutuhkan. Nah, tadi kita sudah jelaskan kan bahwa tripod ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama adalah tiang tripodnya, kemudian leher tripod, dan holder tripod. Untuk tiang tripod ini terdiri dari pertama kaki-kaki untuk menahan tiang tripod agar bisa berdiri. Kedua adalah baut tripod yang digunakan untuk menyesuaikan tinggi tripod. Yang ketiga adalah kepala tripod untuk menyambungkan leher tripod dan holder tripod. Berikutnya adalah leher tripod. Nah, leher tripod ini memang dibeli terpisah begitu. Bagian-bagian leher tripod ini pertama ada lubang untuk menghubungkan ke tripod. Kemudian ada baut untuk mengatur angle tripod seperti ini. Bagian dari tripod berikutnya adalah holder tripod. Holder tripod ini saya beli yang baut. Fungsinya tentu saja untuk menahan atau mencengkram kameranya. Bagian yang pertama dari holder tripod ini ada cengkram, yaitu untuk meletakkan atau memasukkan kamera. Kemudian ada baut pengatur cengkram. Kalau dimensi layar kameranya kecil, tinggal dikecilin juga melalui baut ini. Tadi sudah saya jelaskan kelebihan dari holder tripod baut ini adalah dia bisa disesuaikan seperti ini, sehingga kalau misalnya yang menggunakan pegas itu cenderung terlalu maksa, sehingga kalau misalnya terlalu lebar dan tegangannya tidak sesuai dengan pegasnya maka akan patah. Peralatan kelima yang digunakan untuk membuat konten adalah lampu LED. Fungsinya adalah untuk menyorotkan cahaya dari depan sehingga tidak terlalu berbayang. Saya sendiri kan hanya menggunakan lampu kamar sebagai sumber pencahayaan utamanya. Nah, jadi ada lampu sehingga jadi tidak terlalu berbayang. Sekarang kita masuk ke harganya. Berapaan aja sih? Yang pertama ada mic Bostron BM800 ini. Waktu itu saya beli 350.000 tapi kemahalan. Range-nya itu antara 150 sampai 230.000 saja sebetulnya. Nah, saya itu belinya secara langsung. Nah, kebetulan butuh banget gitu buat audionya. Dan di si tokonya itu bilang nggak ada lagi barangnya katanya. Ya intinya saya beli kemahalan lah gitu. Jadi 350.000 harganya. Yang berikutnya adalah tiang mic duduk. Harganya sekitar 50 ribuan. Kemudian ada sound card. Harganya 450.000. Lalu ada tripod. Batangnya itu yang 2 meter itu harganya 110.000. Kemudian leher tripodnya itu harganya 15.000 dan holder tripodnya itu 25.000. Dan yang terakhir lampu LED Philips batang harganya sekitar 80 ribuan. Jadi total itu ya 1 juta itu dapat itulah kurang lebih. Nah, belinya itu kalau saya kebetulan beli secara langsung. Saya itu sekalian pengen cobain aja gitu. Kalau misalnya beli online juga bisa. Sebetulnya di Shopee, di Tokopedia juga banyak gitu.
Cuman karena waktu itu saya pengen coba langsung kayak sound card, kayak mic ini, jadi si barangnya itu berfungsi dengan baik atau enggak gitu. Saya lebih memutuskan untuk membeli langsung di toko. Toko yang menjual peralatan kayak gini tuh biasanya di toko aksesoris HP. Tapi memang tidak semua toko aksesoris HP ada peralatan seperti ini. Biasanya kalau toko aksesoris HP-nya majang tripod di etalasenya, nah peralatan-peralatan ini juga ada di sana biasanya. Ya itulah modal yang saya keluarin buat bikin konten. Ya dengan modal segitu sih ya lumayan effort lah ya. Tapi cukup sepadan lah dengan apa yang bakalan saya dapetin. Nah ngomong-ngomong apa aja yang bakalan saya dapetin, kita bahas di video berikutnya.